Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2024. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana analisis mengenai transformasi digital pada organisasi pendidikan. Nah, jadi video ini tuh bertujuan bagaimana kita mengetahui analisisnya dan juga apa sih itu transformasi digital, bagaimana hubungannya dengan pendidikan dan juga bagaimana dampak positif dan negatifnya. Penasaran? Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, teman-teman semua, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi apa itu transformasi digital. Nah, transformasi digital dalam konteks organisasi pendidikan ini adalah proses komprehensif yang melibatkan adopsi teknologi digital sekaligus perubahan mendasar dalam struktur organisasi, budaya, dan proses sosial. Nah, proses ini tuh nggak hanya sebatas memasang perangkat lunak atau sistem baru, tetapi mencangkup perombakan cara kerja, pola pikir, interaksi di lingkungan pendidikan agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Nah, transformasi digital dalam organisasi pendidikan ini membentuk aspek utamanya yaitu struktur, budaya, dan interaksi sosial yang lebih adaptif dan inovatif. Yang pertama adalah struktur. Transformasi digital mengubah cara institusi pendidikan beroperasi. Misalnya, sistem manajemen pendidikan berbasis cloud memungkinkan pengolahan data siswa, jadwal, dan administrasi secara lebih efisien. Lalu yang kedua, budaya. Transformasi digital mengharuskan perubahan mindset dan nilai-nilai yang dianut oleh seluruh elemen di lingkungan pendidikan. Budaya kerja tradisional yang kaku perlahan bergeser menuju budaya lebih inovatif, kolaboratif, dan berbasis data. Lalu yang ketiga, ada interaksi sosial. Transformasi digital mengubah cara individu berinteraksi dalam organisasi pendidikan. Dengan adanya platform komunikasi digital, interaksi antara guru, siswa, orang tua, dan stakeholder lainnya menjadi lebih intens dan transparan, serta proses pembelajaran tidak lagi terbatas. Nah, pembahasan selanjutnya adalah perspektif sosiologi. Yang pertama adalah teori struktural dari Anthony Giddens. Nah, teori strukturasi ini adalah sebuah konsep sosiologi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens untuk menjelaskan hubungan yang dinamis antara struktur sosial dan tindakan individu. Nah, konsep utamanya ini adalah duality of structure atau dualitas struktur. Kajian transformasi digital organisasi pendidikan melalui lensa teori strukturasi menunjukkan bahwa keberhasilan perubahan tidak hanya ditentukan oleh adopsi teknologi, melainkan oleh interaksi dinamis antara struktur seperti infrastruktur teknologi dan kebijakan dan agen atau para pendidik, siswa, dan staf. Proses ini menciptakan siklus di mana praktik penggunaan teknologi menghasilkan perubahan pada struktur yang kemudian kembali mempengaruhi cara agen berinteraksi dan belajar. Dengan memahami dualitas struktur ini, institusi pendidikan dapat merencanakan transformasi digital yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Yang kedua adalah teori konstruksi sosial teknologi atau KST dari Trevor Finch dan W.B. Bijeker. Nah, teori konstruksi sosial atau teknologi adalah teori yang menekankan bahwa teknologi tidak berkembang secara independen atau hanya sebatas hasil inovasi teknis, tetapi juga merupakan produk dari interaksi sosial, negosiasi, dan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Berikut adalah cara bagaimana kajian transformasi digital pada organisasi pendidikan dapat dilihat melalui perspektif KST ini. Yang pertama adalah fleksibilitas interpretatif. Nah, setiap teknologi memiliki karakteristik yang dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Misalnya dalam organisasi pendidikan, yang pertama adalah pihak manajemen, yang dimana pihak manajemen ini memungkinkan memandang sistem digital sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi data. Yang kedua adalah guru dan pengajar, di mana guru dan pengajar ini bisa melihat teknologi sebagai sarana untuk menyajikan materi pembelajaran secara interaktif dan personalisasi proses belajar. Yang ketiga adalah siswa. Nah, siswa ini cenderung menginterpretasikan teknologi sebagai akses ke berbagai sumber informasi dan kesempatan untuk belajar secara mandiri. Yang kedua adalah kelompok sosial relevan. Nah, dalam teori ini, teknologi ini dikembangkan dan diterapkan bukan secara netral, melainkan melalui negosiasi dan kepentingan kelompok yang terlibat. Contohnya itu ada pengembangan teknologi edutech yang berperan dalam menciptakan fitur digital untuk pendidikan, lalu ada pihak regulator, yang dimana pemerintah dan institusi pendidikan menetapkan kebijakan penggunaan teknologi digital dalam kurikulum, lalu ada guru dan tenaga pendidikan yang menyesuaikan cara mereka mengajar dengan teknologi yang ada, lalu yang terakhir siswa dan orang tua yang memberi umpan balik terhadap efektivitas teknologi dalam pengalaman belajar sehari-hari. Lalu yang ketiga ada penutupan dan stabilisasi.
Nah, setelah tahap fleksibilitas interpretatif, teknologi digital dalam pendidikan mengalami proses penutupan sosial, yaitu ketika kelompok-kelompok sosial mencapai konsensus mengenai desain atau fungsi teknologi yang dianggap paling efektif. Nah, contohnya ini adalah ada platform e-learning yang awalnya hanya digunakan untuk kursus online berkembang menjadi bagian dari sistem pendidikan formal. Lalu LMS yang awalnya sekedar sistem administrasi akademik berubah menjadi alat yang mengintegrasikan sistem pembelajaran dan penilaian digital. Lalu teknologi kecerdasan buatan mulai diterima sebagai metode untuk menyediakan rekomendasi pembelajaran berbasis data bagi siswa. Dan yang ketiga ada teori kritis dari Frankfurt School. Nah, teori kritis ini adalah pendekatan filsafat dan sosiologi yang dikembangkan oleh sekelompok intelektual dari Frankfurt, Jerman. Nah, teori ini tuh muncul sebagai respon terhadap perkembangan kapitalisme, industrialisasi, dan dampak sosial modernitas terutama dalam hal dominasi ideologi, struktur ekonomi, dan budaya massa. Nah, dalam kajian transformasi digital pada organisasi pendidikan, teori itu mengembangkan perspektif yang lebih kritis terhadap digitalisasi, bukan hanya sebagai kemajuan teknis, tetapi juga sebagai proses yang memiliki implikasi sosial dan politik yang mendalam. Jadi, ada beberapa cara penerapan pendekatan kritis dalam analisis transformasi digital di lingkungan pendidikan ini. Yang pertama, ada teknologi sebagai alat hegemoni dan kontrol. Nah, menurut Frankfurt School seperti Max Heuer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse, teknologi ini seringkali berfungsi sebagai instrumen kekuasaan yang digunakan oleh pihak-pihak dominan untuk mempertahankan dan memperkuat struktur yang ada. Nah, dalam konteks organisasi pendidikan, digitalisasi seperti penerapan platform e-learning, sistem manajemen data, aplikasi komunikasi, itu dapat dinilai sebagai alat yang tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memungkinkan pihak manajemen atau otoritas pendidikan untuk mengontrol informasi dan memperkuat struktur kekuasaan. Lalu yang kedua ada komodifikasi pendidikan dalam era digital. Nah, teori kritis ini tuh menyoroti bagaimana mekanisme pasar dan kapitalisme mempengaruhi sistem aspek kehidupan termasuk pendidikan. Nah, di era transformasi digital terdapat kecenderungan untuk mengubah pendidikan menjadi komoditas dan penekanan pada efisiensi ekonomi. Lalu yang ketiga ada rasionalitas, instrumental, dan alienasi. Nah, kritik dari Frankfurt School juga menyoroti dominasi rasionalitas, instrumental, di mana semua tindakan dan inovasi dinilai kegunaannya dalam mencapai efisiensi atau keuntungan semata. Nah, di antaranya itu adalah pengorbanan nilai-nilai kritis dan alienasi sosial. Lalu yang terakhir adalah menuju transformasi digital yang emansipatosis. Nah, dari sudut pandang teori kritis, transformasi digital tidak harus berakhir pada mekanisme kontrol dan komodifikasi, tetapi juga sebaliknya, pendekatan kritis ini tuh mengajak kita untuk mendorong partisipasi aktif, mengembangkan sistem yang inklusif, dan juga refleksi nilai dan etika. Dan yang terakhir adalah dampak. Yang pertama, mari kita bahas tentang dampak positif terlebih dahulu. Di mana dampak positif ini tuh yang pertama adalah akses informasi dan sumber belajar yang meluas. Nah, tentunya teknologi itu sekarang kan semakin maju ya teman-teman. Jadi tuh kita tuh bisa mencapai informasi tuh yang lebih luas, kita bisa menjangkau informasi yang lebih luas. Enggak hanya kita cari informasi ataupun pelajaran lewat buku-buku dari sekolah aja, tapi dengan adanya internet, dengan adanya teknologi, kita tuh bisa mencangkup informasi atau pembelajaran dari luar-luar juga gitu dengan cara kita searching lewat internet dan juga lewat video dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah peningkatan efisiensi administrasi. Nah, sistem digital dan otomatisasi ini tuh membantu menyederhanakan proses administrasi mulai dari pendaftaran, pengolahan data akademik, hingga evaluasi pembelajaran. Nah, hal ini tuh memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik dan mengurangi birokrasi dalam organisasi. Lalu yang ketiga adalah kolaborasi dan komunikasi yang baik. Nah, tentunya dengan adanya kolaborasi dan komunikasi yang baik, kita ini di teknologi itu bisa menggunakannya tuh sebagai kayak misalkan kita mau bikin video pembelajaran, terus kita ingin kolaborasi dengan orang-orang supaya lebih menarik perhatian banyak audiens, itu tuh kita bisa gitu menggunakan hal itu gitu sebagai ide-ide kreatif. Nah, juga dengan untuk komunikasi yang lebih baik tentunya ketika kita ingin bertanya mengenai tugas atau mengenai mata pelajaran, kita bisa bertanya melalui media gitu, melalui komunikasi supaya kita bisa mengetahui hal itu lebih cepat ketimbang kita
bertatap muka gitu. Jadi teknologi ini memang sudah sangat memudahkan kita gitu dalam hal komunikasi. Lalu yang keempat adalah inovasi dalam metode pengajaran. Nah, teknologi digital ini menyediakan berbagai alat bantu interaktif seperti video, simulasi, dan augmented reality yang dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik dan mendalam, serta memungkinkan pendekatan pendidikan yang lebih inovatif dan juga adaptif. Lalu yang kelima adalah personalisasi pembelajaran. Nah, dengan adanya bantuan analisis data dan kecerdasan buatan, sistem digital itu dapat memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Hal ini memungkinkan desain pembelajaran yang lebih personal sehingga setiap siswa dapat belajar dengan kecepatan dan metode yang tepat bagi mereka. Lalu yang keenam adalah keterlibatan global. Nah, digitalisasi membuka kesempatan bagi organisasi pendidikan untuk terhubung dengan lembaga ahli dari berbagai belahan dunia. Nah, mendukung pertukaran ide itu juga dengan adanya pengayaan perspektif internasional yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan. Nah, dan yang terakhir adalah dampak negatif. Yang pertama itu adalah kesenjangan digital. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, di berbagai daerah itu ada yang memang teknologinya tuh kurang, entah nggak ada sinyal atau pemerintah di sana tuh kurang gitu dalam mengetrit lokasi di sana gitu dalam memiliki teknologi gitu. Mereka tuh mungkin beberapa dari mereka ada yang buta terhadap teknologi, nggak tahu cara memakai handphone dan lain sebagainya. Nah, inilah karena adanya kesenjangan digital antara yang tidak tahu dan yang tahu, itu tuh akan menjadi sulit gitu apabila kita ingin mengakses informasi dari sana atau kita ingin komunikasi dengan orang-orang yang di sana. Yang kedua adalah resistensi terhadap perubahan. Transformasi digital seringkali menghadapi resistensi dari individu atau kelompok yang sudah nyaman dengan sistem tradisional. Nah, perubahan ini memerlukan waktu dan usaha untuk melatih ulang serta mengubah pola pikir yang dapat menghambat proses adopsi teknologi. Lalu yang ketiga adalah resiko privasi dan keamanan data. Nah, seperti yang kita tahu, ini adalah hal yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang. Bahkan sampai saat ini tuh masih banyak termasuk saya yang khawatir dengan privasi dan keamanan dari data-data saya di sosial media. Seperti yang kita tahu akhir-akhir ini itu tuh bahkan akun-akun BEM dari Universitas Negeri Jakarta itu tuh ada yang dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu dialah salah satu contohnya ya teman-teman, bahwa enggak selamanya teknologi itu tuh aman gitu untuk kita. Banyak orang-orang yang sudah dirugikan dari keamanan data yang bocor, bahkan juga ada arsip-arsip negara yang bocor karena hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab ini. Yang keempat adalah ketergantungan terhadap teknologi. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, banyak orang-orang, terlebih anak-anak yang mereka tuh ketergantungan terhadap teknologi. Jadinya tuh mereka tuh malas dalam melakukan sesuatu, misalnya dalam tugas, mereka tuh malas buat nyari di buku, mereka malas untuk nulis di buku, mereka tuh prefer untuk ngetik atau googling atau menggunakan AI gitu, karena sudah terbiasa dari teknologi yang mereka gunakan, mereka tentunya akan memiliki rasa malas gitu dalam menggunakan hal-hal tradisional atau manual seperti mencari di buku atau menulis di buku dan lain sebagainya. Nah, ini juga dampak negatif yang sangat amat buruk, karena tuh ini tuh bersifat keterusan gitu. Karena dari yang misalkan apabila kita lihat orang-orang dewasa yang zaman sekarang tuh yang mereka tuh malas gitu dalam melakukan hal-hal secara manual, yaitu dampaknya karena mereka dari kecil itu udah terbiasa menggunakan teknologi gitu teman-teman. Yang kelima, penurunan interaksi tatap muka. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, beberapa tahun belakangan ini kita tuh mengalami yang namanya corona, satu dunia mengalami corona. Nah, ketika ada corona, sekolah-sekolah diliburkan, dan ketika masuk itu mereka tuh melakukan pembelajaran tatap muka, yang dimana tuh melalui Zoom meeting, Gmeet, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh adalah sesuatu hal yang dapat menurunkan efisiensi dalam pembelajaran. Kenapa? Karena beberapa survei itu mengatakan bahwasanya anak-anak tuh lebih mudah mengerti pembelajaran ketika mereka tuh belajar secara langsung gitu, dan juga karena ada pembelajaran secara langsung, mereka bisa langsung mendengar, memperhatikan, dan melihat gitu ya. Guru-guru tuh juga bisa mengawasi anak-anak atau murid-murid gitu. Sedangkan kalau misalkan kita lewat Zoom atau Gmeet, murid-murid itu tuh nggak efisien gitu, dan ada yang tidur dan lain sebagainya. Guru-guru pun nggak bisa selalu 24/7 untuk mengawasi murid-murid tersebut. Nah, dan yang terakhir yang keenam adalah tantangan adaptasi dan pelatihan.
Nah, transformasi digital menuntut kesiapan dari segi keterampilan dan pengetahuan teknis. Organisasi pendidikan harus menyediakan pelatihan dan kesempatan peningkatan literasi digital bagi tenaga pendidik dan staf sehingga tidak terjadi kesenjangan kompetensi di era digital. Nah, itu saja pembahasan untuk materi ini. Saya harap pembahasan ini tuh sangat berguna untuk kalian semua dan juga menginspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.